Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nintang Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo Divisi Perencana. Di video kali ini aku ingin melanjutkan pembahasan mengenai Law of Attraction. Dan kalau misalnya di video yang sebelumnya itu kita kan udah pernah ngebahas mengenai prinsip yang pertama, yaitu like attracts like. Dan insya Allah di video yang sekarang ini aku pengen ngebahas mengenai prinsip yang kedua, yaitu nature abhors vacuum. But sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai prinsip yang kedua, aku pengen nge-recall sedikit mengenai apa itu Law of Attraction. Law of Attraction sendiri adalah sesuatu hal yang menurutku bisa banget kita manfaatkan untuk memperoleh atau mencapai tujuan-tujuan kita. Seperti yang kita tahu, kita kan pasti punya mimpi, punya goals, punya tujuan, dan untuk menggapai itu semua kan kita pasti butuh effort atau butuh usaha. Tapi alangkah lebih menyenangkan lagi kalau misalnya sampai hal-hal baik atau hal-hal yang kita inginkan di dalam kehidupan kita itu tuh ikut menjemput kita. Nah, caranya itu gimana? Caranya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Law of Attraction. But sadly, tentu dalam kehidupan lah ya, dalam kehidupan itu tuh pasti ada hal positif dan juga ada hal negatif, dan itu berlaku juga terhadap Law of Attraction, since the terms of Law of Attraction is a general thing, di mana selain kamu bisa menarik hal-hal baik, kamu juga bisa menarik hal-hal yang kurang baik. Nah, ini adalah fungsi kontrol kita, gimana caranya biar hal-hal yang kita tarik itu adalah hal-hal yang baik, yang emang menjadi tujuan kita, yang emang menjadi mimpi kita, dan bukan hal-hal yang berpengaruh buruk terhadap diri kita ataupun terhadap kehidupan kita. Dan itu adalah pentingnya kita memiliki fungsi kontrol terhadap diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. So, itu tadi pembahasan ulang mengenai Law of Attraction. Semoga semuanya jadi pada ingat dan gak usah balik ke video sebelumnya untuk mengingat lagi pengertian dari Law of Attraction. Jadi kita bisa langsung move on ke pembahasan selanjutnya mengenai prinsip yang kedua, yaitu Nature Abhors Vacuum. Uh, Secara harfiah, artinya itu adalah alam membenci kekosongan. Jadi kalau misalnya ada empty space di alam, itu pasti langsung keisi oleh sesuatu. Dan kita bisa merepresentasikan alam yang ada di dalam kata-kata ini itu di dalam kalimat ini itu adalah pikiran dan juga hati kita. Jadi setiap ada empty space yang ada di dalam pikiran ataupun hati kita itu pasti langsung keisi oleh sesuatu. Walaupun kita pasti pernah dengar ataupun bahkan mungkin kamu pernah ngomong, gue lagi nggak mikirin apa-apa nih, pikiran gue lagi kosong, or gue lagi nggak passionate nih, gue lagi nggak tertarik oleh sesuatu hal atau oleh seseorang. Then you can classify it as a lie because it is almost impossible to have an empty space in our mind and our heart. Jadi pokoknya setiap ada ada tempat kosong yang ada di pikiran sama hati kita itu pasti langsung keisi oleh sesuatu. Nah, PR kita adalah memastikan kalau sesuatu ini itu lebih banyak yang positifnya dibandingkan dengan negatifnya. Kenapa aku bilang harus lebih banyak positifnya dibandingkan dengan negatifnya? Kenapa aku nggak bilang we have to be the most positive person in this world? Kita tuh harus 100% positif dan termotivasi. Ya, of course, karena we have been told in our religion, kita tuh udah pernah dikasih tahu di dalam agama bahwa kehidupan tuh isinya ya ujian, dan ujian itu identik dengan kesedihan, ketakutan, anxiety, dan lain-lain. Walaupun emang ujian itu nggak melulu begitu ya, kadang-kadang kalian bisa merasa senang tapi ternyata sedang diuji. Tapi uh, konteksnya di sini itu adalah perasaan negatif atau ya yang kesedihan dan lain-lain yang tadi aku sebutkan itu nggak mungkin dihilangkan di dalam pikiran dan hati kita 100%. Pasti sebagai manusia kita itu merasakan hal itu karena kita itu sedang diuji di dunia ini. Yang bisa kita lakukan adalah menekan itu semua dengan cara mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di dalam pikiran dan hati kita itu dengan
hal-hal positif. Caranya gimana? Ya tidak lain tidak bukan adalah berprasangka baik terhadap kehidupan, salah satu contohnya itu. Atau mungkin kalian bisa, find something that you love, kegiatan yang kamu, cintai, kegiatan yang emang, memberikan impact yang positif ke dalam kehidupan. For example, misalnya kalian suka, belajar, kalian suka, eee, apa ya, misalnya datang-datang ke kajian or something positive like that, memenuhi, apa ya, kalian bisa menemukan kegiatan yang membuat kalian feel content, feel apa ya, merasa terpenuhi, merasa full gitu. Tapi carinya yang positif karena ya itu tadi, kita tuh punya PR untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di dalam pikiran ataupun hati kita dengan hal-hal yang positif. Selain dengan mengisi kegiatan, kita juga bisa apa ya, bisa melibatkan diri kita ke dalam lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu seperti apa ya? Lingkungan yang emang menurutku ya, ini versiku, lingkungan yang emang isinya itu berisi lebih banyak orang-orang yang emang menerapkan nilai-nilai sosial ataupun nilai-nilai agama dengan baik. Jadi pilihlah orang-orang yang ada di sekitar kamu yang memang menerapkan norma-norma agama ataupun norma-norma sosial dengan baik. Tapi bukan berarti kalau misalnya kamu ketemu atau kamu punya temen yang emang gak sesuai dengan ekspektasi kamu itu ataupun yang tidak mengamalkan atau tidak mengindahkan hal-hal itu, terus kamu langsung ngejauhin, langsung nge-cut, itu jangan kayak gitu juga ya. You have to be good with them tapi nggak kebawa. Kan kita kan diajarkan untuk tetap bermuamalah dengan baik kepada siapapun, tapi ya tentu punya batasan. Nah, batasan itu yang harus kita apa ya, yang harus kita tanamkan, yang harus kita kuatkan untuk memperkuat ataupun untuk membentengi kita terhadap hal-hal negatif dari orang lain yang tidak sesuai dengan yang tadi aku sebutin, norma sosial dan norma agama, itu versiku. Kalian bisa menentukan sendiri bagaimana, eee, versi baik menurut kalian, eee, dan menurutku 2 poin itu, sosial dan agama, itu adalah hal-hal yang paling, apa ya, yang paling masuk, paling, nyaman dan paling, menyenangkan yang bisa aku terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, itu dulu pembahasan mengenai, mmm, prinsip yang kedua, tentang, dari Law of Attraction, yaitu Nature Abhors a Vacuum. Semoga isinya menginspirasi kalian, menginspirasi diri aku pribadi dan siapapun yang menonton video ini. Terima kasih telah menyimak videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.